Yang terakhir untuk hari ini, ya sebenarnya kita mengambil target kita adalah sebenarnya pelatihannya 6 jam, tetapi 3 jam untuk teori, nanti sisanya untuk praktek. Prakteknya monggo teman-teman mau bikin malam, boleh, mau bikin setelah pelatihan ini, boleh. Tapi artinya tidak di Zoom, tidak di dalam media Zoom untuk prakteknya, tapi jatuhnya kita pelatihannya 1 hari full. Ya, saya minta suaranya dikendalikan Mas Agus. Oke, berikutnya di sini bermain musik dan gerak. Sekarang kita tahu selama ini kita sudah menstimulasi anak dengan kalau yang biasa kita sebut selama ini gerak dan lagu ya. Dengan gerak dan lagu, teman-teman juga sudah terbiasa berkecimpung dengan aspek perkembangan seni yang juga ada kaitannya dengan ini, plus juga aspek perkembangan fisik motorik ya. Kasar dan halus juga ada kaitannya sama ini. Nah, kira-kira yang teman-teman tangkap selama ini, itu manfaat kegiatan seni musik dan gerak itu sendiri bagi anak itu apa sih? Nah, silakan. Satu saja yang mau manfaat kegiatan seni musik dan gerak untuk bagi anak. Mengekspresikan diri. Iya, betul, untuk mengekspresikan diri. Siapa lagi? Makasih Bu Lida. Siapa lagi? Ya. Nah, terima kasih. Yang selanjutnya, siapa yang mau bantu manfaat dari kegiatan seni musik dan gerak ini apa sih? Ya. Saya Mbak. Ya, Bu Erlina silakan. Selain tadi untuk anak berkreativitas, di samping itu anak biar motoriknya itu berkembang secara optimal. Sip. Maksudnya dengan geraknya itu. Oke, sip. Terima kasih Bu Lina. Biar motorik anak berkembang, entah itu motorik kasarnya melalui gerakan-gerakan tarian ataupun motorik halusnya ketika anak misalnya membunyikan musik gitu ya, seperti di gambar itu ya. Ada motorik kasar dan halus yang bergerak sama. Sip, terima kasih. Apalagi kira-kira manfaatnya? Teman-teman yang lain. Saya Bu Ainun. Ya, silakan Bu Ainun ya, A75A. Ya. Dengan kegiatan seni ya, untuk anak bisa mewujudkan atau mengeksplor imajinasinya dia. Mungkin dia menirukan sesuatu yang dia lihat tapi dia belum bisa mengungkapkan. Sip. Ada lagi? Taruhlah misalnya pemain film atau mungkin artis yang dia idolasi. Gimana? Jadi seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Bu Ainun. Betul sekali. Jadi di samping manfaat yang tadi disebutkan, ternyata anak melalui permainan seni musik dan gerak ini bisa berimajinasi, berkreativitas, menuangkan apa yang ada di dalam pikirannya melalui ekspresinya, entah itu melalui alunan musik yang dia buat ataupun gerakan yang dia tampilkan, seperti itu. Nah, kemudian manfaat-manfaat lain yang itu banyak sekali manfaatnya, misalnya anak itu ketika dia bermain musik, tentu dia harus mendengar dulu kan musiknya, tahu dulu, oh dia pernah mendengar ini, lalu dia tuangkan. Ini juga melatih kemampuan menyimak anak. Ketika dia harus bergerak, mengikuti musik, dia juga menyimak, ini musiknya sudah sampai yang mana ini? Kalau saya harus bergerak begini, itu musiknya yang bagaimana? Anak juga menyimak. Seperti itu. Kemudian, anak itu membangun konsep diri dengan berbagi atau menampilkan tarian seperti yang tadi kita bilang, ada gerakan motorik kasarnya di sana dan juga ada nilai seninya. Dia mengekspresikan dirinya, mengeksplorasi dirinya melalui sebentuk gerakan-gerakan atau tarian tadi. Kemudian tentu ini ada ketika kita bicara motorik kasar atau gerakan fisik, ini ada kaitannya sama keseimbangannya, keseimbangan, koordinasi dan kesigapan diri merespon dari suara musik tadi. Sudah sampai suara musik A, saya harus bagaimana? Jadi kesigapan kita, kesigapan anak, koordinasi tangan, mata, kaki dan lain-lain. Karena mohon maaf bisa jadi ketika ini tidak terstimulasi dari awal, gerakan ritmik anak tidak akan sama dengan gerakan ritmik musik. Ritmik tahu ya? Ritmik itu misalnya ketika musiknya tek 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 tek, seharusnya gerakan kakinya juga tek tek tek. Tetapi ketika ada anak yang tidak terstimulasi dengan baik terkait kegiatan seni musik dan gerak itu, bisa saja musiknya
tek, 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 1 detik misalnya 4 kali bunyi tadi, langkah kakinya sudah 7 kali, kacau, tidak mengikuti irama musik, tidak mengikuti ritmik, gitu. Jadi manfaat lain ketika anak melakukan kegiatan seni musik dan gerak ini salah satunya itu untuk melatih koordinasi anak, gerakan ritmik anak agar terbiasa dengan nada-nada ketukan tadi, bergerak sesuai ketukan. Pasti Bunda akan menemukan ada anak yang tidak bergerak dengan ketukan, itu pasti ada. Pasti ada. Itu tinggal distimulasi saja. Karena dewasa saja kita bisa menemukan ada dewasa yang ketika dibunyikan musik, gerakan tangannya lebih cepat daripada gerakan musik. Berarti stimulasi untuk ritmiknya masih belum optimal. Sehingga badan yang digerakkan musiknya musik rock, badannya gerak goyangannya dangdut misalnya karena lamban gitu ya. Artinya tidak sesuai ritmik. Tidak sesuai ritmik. Ada yang seperti itu. Kan tuh tinggal artinya memang harus distimulasi dari awal gerakan tersebut untuk apa ya, untuk koordinasi tadi, untuk koordinasi, kesigapan, kelenturan otot sehingga gerakan tubuh akan senada dengan ketukan musik tersebut. Nah, kemudian berikutnya juga manfaat lain teman-teman mungkin bisa lihat nanti di buku sakunya, tapi yang penting adalah bahwa musik ini juga bisa membangkitkan kepuasan rohaniah dari si pelaku itu sendiri gitu. Nah, misalnya rasa gembira kan nama biasa anak nyanyi ya, lagi gembira, gitu ya. Kalau anak lagi sedih itu ya tidak akan bernyanyi, itu sudah bahasa psikologisnya seperti itu gitu. Jadi mengungkapkan emosi kegembiraan bisa melalui lagu, seperti kan mengungkapkan emosi kesedihan tadi biasanya anak melalui warna-warna tulisan, gambar atau seni kriya lainnya. Nah, di samping itu bahwa ternyata seni ini juga bisa untuk mengobati atau menjadi healing terapi bagi si anak yang mungkin membutuhkan terapi ini. Misalnya lagi bersedih, ketika diberikan treatment lagu gembira, otomatis psikologi akan menjadi gembira. Ketika di tempat penampungan sedih, dikasih lagu di tenda senang, di rumah senang, anak menjadi terstimulasi pikirannya, oh di sini saya senang gitu. Jadi juga bisa menjadi healing seperti itu. Berikutnya, ya, aspek yang ada di dalam musik dan gerak. Kalau teman-teman yang sering menonton di televisi itu sangat sering mendengar istilah ini, tapi tinggal kita luruskan istilah-istilah ini yang nantinya semua istilah ini bisa menjadi bahan main anak. Nah, contohnya apa? Jadi di dalam musik itu ada beberapa aspek ya. Ada yang namanya pertama dinamika. Dinamika itu terkait, ada contohnya enggak? Nah, di sini ada contohnya. Jadi dinamika itu terkait keras atau tidaknya suara atau musik. Nah, contoh kegiatannya apa yang bisa distimulasi ke anak terkait dinamika? Misalnya anak melangkah kecil seperti kucing yang sedang mengendap ketika mendengar suara rebana yang dipukul secara pelan, tik 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 tik. Tetapi anak melangkah besar ketika si rebana tersebut dipukul secara keras, tang 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 tang. Nah, anak di sana belajar menyimak, belajar juga dinamika. Gerakan tubuhku akan kusesuaikan dengan dinamika yang dimainkan oleh guru atau orang tua. Jadi itu ya, itu yang bisa dimainkan terkait suara musik. Kemudian permainan apa lagi? Terkait menggunakan aspek tempo. Jadi tempo ini menunjukkan cepat atau lambatnya suara yang dikeluarkan, bunyi yang dikeluarkan. Misalnya, anak membunyikan alat musik atau bergerak mengikuti detak jarum jam. Seperti yang saya bilang tadi, ritmik. Pertama-tama 1 detik 1 bunyi, tak tak tak. Kemudian kecepatan bunyinya jadi bertambah, jadi 1 detik jadi 2 bunyi, tak 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 tak. Kemudian yang ketiga nambah lagi, dalam 1 detik ada 4 bunyi, tak 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 tak, seperti itu. Jadi anak bisa yang melakukan bunyi atau membuat bunyi, bisa juga yang melakukan gerakan. Tapi yang kita fokuskan di sini bahwa permainan menggunakan tempo juga bisa dilakukan bersama anak, menstimulasi anak berdasarkan kecepatan gerakan tadi. Seperti itu. Nah, kemudian permainan apa lagi? Dalam aspek nada atau pitch. Nah, ini tentang tinggi atau rendahnya dalam sebuah lagu. Seperti apa? Ajak anak-anak bernyanyi
bergerak, menari, dan memainkan alat musik dengan mengikuti nada yang bervariasi, menyanyikan susunan nada. Misalnya apa itu susunan nada? Ya do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu. Tapi mereka membuat gerakan. Misalnya apa? Mulai dari nada yang rendah, mereka duduk, do, duduk. Re, mulai jongkok. Mi, membungkuk, tegak. Fa, sol, la, si, do, sampai tinggi. Itu bentuk kegiatan yang bisa dilakukan. Boleh kegiatan-kegiatan lainnya. Ini contoh saja. Ya, yang bisa dimainkan dengan tinggi rendahnya nada. Kemudian timbre. Nah, timbrenya di sini berarti kita mengenalkan anak tentang membedakan suara-suara. Seperti yang saya contohkan pertama tadi, suara yang keluar dari gelas yang tebal dengan suara yang keluar dari gelas yang kecil itu berbeda. Itu namanya timbre. Setiap benda itu punya ciri khas suara sendiri. Jadi anak di sini sedang memainkan indera pendengarannya. Jadi bisa bermain sains ya, sambil bermain sains, sambil bermain musik jadinya di sana. Alat musiknya sambil bermain alat musik tadi. Entah itu suara gitar yang dimainkan, gitar kan punya suara sendiri ya. Jreng, 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 jreng. Suara apa ini? Oh, suara gitar. Seruling lagi, suara apa ini? Oh, seruling. Jadi begitu. Mengenalkan timbre-timbre atau tipe-tipe suara berdasarkan alat musiknya itu sendiri. Tapi alat musik yang tidak mesti alat musik beneran, bisa dibuat sendiri juga. Gitu. Ini contoh digambarkan anak memainkan alat musiknya yang dibuat dari peralatan kamar mandi dan peralatan dapur. Nah, kemudian harmoni. Kalau harmoni ini agak susah-susah gampang karena di sini kita memadukan dua tangga nada sekaligus. Jadi itu ibaratnya seperti perpaduan dua nada yang tinggi yang berbeda tapi dibunyikan bersama. Contohnya apa? Misalnya sini, kumpulkan 5 botol kosong lalu isi dengan air yang memiliki volume yang berbeda. Kalau volumenya beda, pasti suara yang dikeluarkan bakal berbeda. Kemudian sesuaikan bunyi botol 1 dengan nada do. Jadi urutan botol yang pertama do, re, mi, fa, sol, la, si, do dan seperti itu. Kemudian ketika membunyikan langsung pukul 2. Misalnya botol kedua dengan keempat, botol 1 dengan 3, itu namanya harmoni. Perpaduan tangga nada yang dibunyikan bersamaan. Agak repot ya, nggak usah dilakuin ya, lakukan yang lain saja. Ini untuk yang level musiknya sudah tinggi ya, itu perlu harmoni ini. Kemudian, apa sih dukungan guru dan orang tua untuk kegiatan bermain musik dan gerak anak ini? Sama seperti yang tadi dukungan yang diberikan. Pertama, siapkan area ruang yang memungkinkan anak untuk bergerak bebas. Karena kan tadi mau gerakan, mau bergerak. Ya, bisa dalam rumah, bisa di halaman. Kemudian, tentu sediakan alat yang dapat mengeluarkan bunyi, alat musik, tape, pemutar CD, alat rumah tangga, bahan alam, dan lain sebagainya. Kemudian, berikan anak kebebasan untuk bergerak, menari, dan bernyanyi, mengikuti suara atau musik sesuai kesepakatan. Jadi jangan bebas-bebas betul. Kalau bebas betul, anak tidak akan belajar bagaimana itu tadi ritme, bagaimana itu tempo. Kalau kita tidak membatasi, tetap ada kesepakatan dan aturan, tapi anak gerakannya bebas berekspresi, ya, tapi tetap mengikuti aturan atau nada yang disepakati di awal. Pastikan suasana aman, nyaman, santai, dan mengasyikan ketika anak bergerak, menari, dan bernyanyi. Seperti itu. Nah ini sama seperti tadi aturannya, saya tidak perlu bacakan lagi, namun yang pasti adalah jangan lupa segala sesuatu terkait permainan yang kita akan buatkan untuk anak nanti, karena yang akan membuat ragam main ini kan guru di sekolah sebagai RPPH ya. Jadi apapun yang akan kita buat RPPH-nya nanti, itu pastikan ada unsur lokalistik di dalamnya. Artinya kalau terkait lagu, seperti mengenalkan lagu daerah, atau lagu tradisional, atau tarian tradisional, kalau terkait musik, seperti itu. Jadi tergantung permainannya apa. Oke. Nah, jadi materi sudah selesai di hari pertama ini. Saya yakin teman-teman sudah sangat clear dengan jenis-jenis permainan yang ada kaitannya dengan
tadi ya, bahasa yang ada kaitannya sama seni kriya, yang ada kaitannya sama matematik, sains, kemudian yang ada kaitannya dengan apa yang terakhir ini seni gerak lagu. Teman-teman sudah sangat clear dengan itu. Tinggal sekarang PR kita bersama adalah bagaimana menuangkan kegiatan ragam lain tersebut di dalam permainan yang cocok digunakan di rumah anak. Bagaimana cara kita tahu cocok digunakan di rumah atau tidak? Caranya pertama, kita identifikasi dulu. Kita dulu ini latihan masing-masing peserta. Hari ini, nanti setelah ini silakan bikin tugas mandirinya. Latihan, mengidentifikasi kegiatan main di rumah. Apa dulu yang diidentifikasi? Area mainnya. Nah, ini kebalik saya bikinnya, area main dulu. Area mainnya yang mau diidentifikasi. Kamar mandi, misalnya. Dapur, halaman, itu area bermainnya. Boleh wilayah, mau pakai istilah wilayah juga boleh. Tapi artinya teman-teman belajar dulu mengidentifikasi area-area atau wilayah bermain ketika di rumah. Apa saja, diidentifikasi, nanti ditulis. Kamar tidur misalnya, ruang tamu, silahkan tulis. Nah, kemudian teman-teman identifikasi lagi. Dari masing-masing tadi, apa alat yang mungkin digunakan untuk bermain. Di kamar mandi, di kamar mandi sudah saya contohkan tadi ya. Di kamar tidur juga sudah. Di ruang tamu, saya pengen tahu dari teman-teman, kira-kira alat main apa yang tersedia di sana. Silakan. Alat mainnya saja, saya tanya alatnya saja. Teman-teman selain yang sudah pernah berstatement. Di ruang tamu, Mbak Jinil. Ya, di ruang tamu silakan Bu Ainun ya. Bu siapa ini? A75A? Ada meja, ada kipas angin, ada bunga. Sip. Terima kasih. Kalau gitu langsung sambung dengan kegiatan mainnya. Kegiatan mainnya kira-kira apa? Satu saja. Kegiatan mainnya apa, Bun? Satu saja contohnya.